Bab 1436. Terkurung selamanya. Sudah mati? Tanya warrior yang. Kuart menggelengkan kepalanya. Tidak mati, tapi hampir mati. Warrior yang mengangguk, dia menatap Kuart sejenak. Di tubuh Kuart, meskipun dilihat dari penampilan luarnya, Kuart tidak terluka. Tetapi warrior yang tahu, Kuart ingin mengalahkan pihak lawan pasti tidak sesantai itu. Kekuatan ular sanca raksasa itu sangat kuat. Pada saat ini, Kuart berkata, dia terperangkap, kekuatannya tidak dapat digunakan, jika tidak, ingin menyelesaikannya, itu tidak akan semudah sekarang. Masuklah, bantuannya terhadapmu seharusnya sangat besar. Warrior yang otomatis mengerti apa yang dimaksud Kuart melumpuhkannya. Sekarang, yang harus dia lakukan adalah menaklukkan lawan. Dengan adanya pagoda Hongmeng, itu tidak terlalu sulit baginya. Pada saat ini, Kuart berkata lagi, aku telah mencapai waktu yang paling penting, dan untuk beberapa waktu ini aku tidak bisa keluar. Jika menghadapi bahaya yang tak terkalahkan, kamu kabur saja. Warrior yang. Kuart berkata dengan sungguh-sungguh, aku tidak bercanda denganmu, apalagi mencoba menipumu. Jika itu hal yang biasa, aku pasti akan menundanya. Lagi pula, tempat ini masih terlalu berbahaya untukmu, namun aku juga tidak berdaya. Naga iblis yang aku serap sebelumnya, aku telah mengumpulkan semua energinya, dan sekarang aku bersiap untuk menyerap semuanya sekaligus. Jika berhasil, kekuatanku seharusnya bisa pulih hingga 70%. Berbicara sampai di sini, Kuart berhenti, dan kemudian berkata, alasan mengapa tidak bisa ditunda karena aku telah menundanya beberapa kali. Jika kali ini aku tidak menyerapnya, energi-energi ini dapat meledak di tubuhku. Sebelumnya aku terus menekannya, tujuannya adalah untuk membuatnya lebih murni, dan sekarang, aku sudah tidak dapat menekannya lagi, karena mereka telah aku tekan hingga batas maksimal. Aku pikir kamu telah menyerap semuanya hingga habis, ujar warrior yang. Kuart menggelengkan kepalanya. Apakah kamu pikir semua orang sepertimu? Semuanya dapat diserap dengan cepat. Kamu memiliki benda itu di tubuhmu, itu dapat mengubah energi apapun menjadi energi ungu paling murni dengan kecepatan tercepat untukmu, tetapi kami tidak memilikinya, kami harus menekannya sendiri. Warrior yang berpikir sejenak, lalu berkata, bagaimana kalau kamu telan juga ular sanca raksasa di dalam? Tidak berguna. Kuart berkata, alasan mengapa naga iblis berguna bagiku adalah karena ia adalah klan naga, dan memiliki darah klan naga asli di tubuhnya. Meskipun sudah cukup tipis hingga bisa diabaikan, tapi, bagaimanapun masih ada sedikit, jadi sedikit berguna untukku. Meskipun ular sanca ini agak berguna setelah memakannya, namun itu tidak terlalu berguna. Aku menyerahkannya kepadamu. Di tempat seperti ini, kalau ada dia, kamu tidak akan begitu berbahaya. Warrior yang mengangguk dan berkata, oke, kamu bisa menyerapnya dengan tenang. Serahkan saja sisanya padaku. Selesai mengatakan ini, warrior yang seolah teringat sesuatu, dan mengirimkan suara ke Kuart dengan energi hitam, ada seorang wanita misterius yang mengikutiku, bisakah kamu melihatnya? Karena wanita misterius itu tidak pernah muncul, dia hampir melupakan pihak lawan. Meskipun pihak lawan tidak muncul, namun instingnya mengatakan kepadanya bahwa pihak lawan sama sekali tidak pergi dan masih mengikutinya. Mendengar perkataan warrior yang, Kuart terdiam untuk waktu yang lama, lalu menggelengkan kepalanya. Warrior yang sedikit menyipitkan matanya dan terus menggunakan energi hitam untuk mengirim suara, tidak bisakah kamu menemukannya? Bung, aku bukan serba bisa.
ujar Kuart dengan kesal. Dalam hatiku, kamu serba bisa. Warrior yang bergegas menyanjungnya. Tidak perlu menyanjungku. Kuart menggelengkan kepalanya, tempat ini agak aneh, jangankan kamu, bahkan jika aku di sini, aku juga harus berhati-hati. Karena wanita itu tidak menyerangmu, itu membuktikan bahwa dia seharusnya tidak berniat buruk terhadapmu. Kamu tunggu dan lihat saja. Sekarang hanya bisa seperti ini. Warrior yang berkata sambil tersenyum masam. Sekarang dia benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa pada pihak lawan, tapi untungnya, pihak lawan sepertinya tidak berniat menyerangnya. Berhati-hatilah. Setelah Kuart selesai bicara, dia langsung berubah menjadi cahaya redup dan masuk ke dada Warrior Yang. Di tempat, Warrior yang terdiam untuk waktu yang lama, kemudian berkata, "Ayo kita masuk untuk melihat ular raksasa itu." Setelah mengatakan itu, warrior yang berjalan menuju gua, Blackie, si hitam dan Eagle bergegas mengikutinya. Warrior yang tidak menyadari, pada saat ini Eagle lebih menghormatinya daripada sebelumnya. Itu otomatis karena Kuart. Setelah masuk ke gua, di dalam gua, sangat berantakan. Tidak jauh di depan warrior yang, ada kepala ular, tetapi saat ini, kepala ular itu sudah penuh dengan darah, dan ada bekas cakar di seluruh kepalanya, satu demi satu. Darah terus mengucur dari bekas cakar itu seperti air mancur, itu terlihat sedikit menakutkan. Sekarat, pada saat ini, kepala ular itu sudah sekarat. Warrior yang berjalan hingga ke depan kepala ular, tanpa basa-basi, dia menggerakkan tangan kanannya. Blackie dan si hitam memahaminya, mereka langsung memegang kepala ular itu, dan hendak menyeretnya ke pagoda Hongmeng milik warrior Yang. Tetapi segera, Blackie dan si hitam berhenti, karena mereka sama sekali tidak bisa menyeretnya, bukan karena ukurannya, dunia di pagoda Hongmeng begitu besar, jangankan satu ular sanca raksasa, lebih dari itu juga bisa masuk semua. Alasan mengapa ular itu tidak bisa diseret masuk adalah karena rantai pada ular sanca raksasa itu. Rantai itu melilit ular sanca raksasa itu dengan erat, sehingga Blackie dan si hitam tidak bisa menyeretnya ke dalam pagoda Hongmeng. Mata warrior yang tertuju pada rantai itu. Rantai itu hampir setebal kepalan tangan dan berwarna hitam. Tampaknya tidak ada yang istimewa. Namun, orang bodoh pun tahu bahwa rantai itu pasti bukan rantai biasa, kalau tidak mengapa ular sanca raksasa bisa terperangkap di tempat seperti ini. Ingin menyeret pihak lawan masuk, harus memutuskan rantai ini terlebih dahulu. Warrior yang berpikir sejenak, lalu membawa Blackie dan yang lainnya ke kedalaman. Rantai melilit ke seluruh tubuh ular sanca raksasa, dan hanya dengan memotong ujungnya baru bisa berhasil. Berjalan menyusuri tubuh ular sanca raksasa ke kedalaman. Perjalanan ini membuat warrior yang berkeringat dingin. Sekarang dia baru menyadari bahwa ular sanca raksasa itu jauh lebih besar dari yang dia bayangkan. Tubuh ular sanca itu, setidaknya, telah tumbuh 10.000 kaki. Jika bukan karena terjerat rantai, akan sangat sulit bagi Kuart untuk menyelesaikannya. Segera, akhirnya sampai ke ujungnya. Jauh di ujung, ada sebuah lubang cahaya hitam, dan ujung rantai yang lain berada di lubang cahaya itu, dan ujung lainnya diikat ke tubuh ular sanca raksasa. Dan di samping lubang cahaya hitam, ada batu dengan tulisan di atasnya. Pandangan warrior yang mengarah pada batu tersebut, di atas tertulis, Sanca Kaisar Kuno, lahir di zaman kuno, sifatnya kejam, segala sesuatu yang bertemu dengannya langsung dimakan. Setiap makhluk hidup ada jiwa, melihat dirinya membina diri dengan tidak mudah, jadi tidak tega membunuhnya.
Secara khusus mengurungnya di sini, jika dia bisa membina diri dan aura kejamnya menghilang, formasi ini otomatis akan hilang, jika tidak, ia akan terkurung selamanya. Selamanya. Warrior yang menggelengkan kepalanya, sanca kaisar kuno ini cukup tragis. Sebenarnya, dia cari mati sendiri, karena pihak lawan jelas tidak memiliki pembinaan diri, tetapi benar juga, menyuruh siluman monster untuk membina diri. Ini tidak realistis. Warrior yang terus melihat ke bawah. Jika nanti ada yang ingin melepaskan binatang ini, ingatlah bahwa sifat asli binatang ini pada dasarnya ganas, dan kemungkinan besar akan melahap tuannya. Sifat aslinya ganas, melahap tuannya. Warrior yang menggelengkan kepalanya dan berkata, "Senior, jangan khawatir, aku akan mengajarinya bagaimana menjadi manusia yang baik, tidak, yang benar menjadi ular yang baik." Setelah selesai bicara, warrior yang berjalan ke depan lubang cahaya. Tepat ketika dia hendak bertindak, lubang cahaya tiba-tiba memancarkan cahaya terang. Melihat adegan ini, raut wajah warrior yang sedikit berubah. Ketika dia hendak bertindak, pada saat ini, lubang cahaya itu hancur. Tidak hanya lubang cahaya, tetapi rantai yang melilit ular sanca raksasa juga langsung hancur. Apa yang telah terjadi? Orang yang menyegel sanca kaisar kuno itu tidak sederhana. Warrior yang sedikit menyipitkan matanya. Sangat jelas, pihak lawan pasti sudah tahu bahwa dia akan melepaskan ular sanca raksasa ini, jadi ketika dia mendekati formasi itu otomatis hancur. Tapi bagaimana caranya pihak lawan bisa tahu? Tidak ada jawaban. Warrior yang juga tidak peduli dengan masalah ini, ada banyak orang hebat di dunia, dan jika pihak lawan dapat menjebak sanca kaisar kuno ini, kekuatannya pasti telah mencapai keberadaan yang sangat menakutkan. Pihak lawan pasti telah melakukan sesuatu pada lubang cahaya tersebut, jadi ketika dia mendekat, pikirannya diketahui oleh lubang cahaya, jadi terjadilah hal seperti ini. Dia juga percaya bahwa jika dia tidak ingin melepaskan ular sanca raksasa ini, formasi ini pasti tidak akan hancur secara otomatis. Tanpa membuang waktu, warrior yang melambaikan tangannya dan berkata, "Bantu aku memasukkannya ke dalam." Blacky dan si hitam mengerti, mereka menyeret ekor ular sanca kaisar kuno itu langsung ke tubuh warrior yang melihat ke sekeliling. Meskipun dia tahu bahwa wanita misterius itu ada di sekitar, namun dia tidak punya pilihan. Dia tidak ada cara untuk menghadapi pihak lawan, dan Quart juga tidak dapat menemukannya. Dapat dibayangkan betapa anehnya pihak lawan. Domain pedang. Dia ingin menggunakannya, tetapi dia benar-benar tidak bisa menggunakannya. Jika dia menemukan pihak lawan, kemudian pihak lawan menyerangnya, tidak perlu dikatakan lagi, dia akan langsung mati. Tidak ada solusi. Seperti yang dikatakan Quart, sekarang dia hanya bisa menunggu dan melihat apa yang terjadi. Setelah menarik kembali pikirannya, warrior yang duduk bersila di tanah, dan Eagle berada di sisinya untuk melindunginya. Pikiran warrior yang tenggelam ke dalam tubuh. Pada saat ini, ular sanca kaisar kuno sudah ada di dunia di lantai pertama pagoda Hongmeng. Meskipun dia lemah, namun dia masih terjaga. Pada saat ini, rantai besi menghilang, di matanya ada kelegaan, tetapi ketika dia datang ke pagoda Hongmeng, kelegaan di matanya tiba-tiba berubah menjadi rasa ingin tahu. Klon warrior yang datang ke ular sanca raksasa itu, dan sanca raksasa menatap warrior yang dengan sedikit tenang. Warrior yang tidak bertele-tele, sekarang dia tidak punya waktu untuk bertele-tele. Jadi dia langsung berkata, "Serahkan jiwa binatangmu, ikut denganku, kamu bisa tetap hidup, kalau tidak, akan setengah mati."
Sanca raksasa itu menatap warrior yang untuk waktu yang lama. Tiba-tiba, cahaya ganas melintas di matanya, kemudian tiba-tiba membuka mulut raksasanya dan menggigit klon warrior yang bersambung.